Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita, yang memampukan kita untuk dapat melewati semuanya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Kembali pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 20 ayat 2-3. Tertulis demikian. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, penting buat setiap kita untuk menahan diri ketika emosi sedang meledak. Sadari bahwa pertengkaran tidak akan membawa kebaikan. Bertengkar tidak akan menyenangkan. Relasi kita dengan orang lain, hubungan kita akan rusak. Cukup banyak rumah tangga yang kandas hanya karena ketidaksanggupan dalam menjaga emosi. Padahal kita bisa sebenarnya mengendalikan emosi kita. Kita bisa mengatur dan memanage agar kehidupan kita dapat menjadi lebih baik. Di dalam Bilangan pasal 20 ayat 2-3 ini, bangsa Israel menghadapi satu persoalan, yaitu tidak ada air. Mereka kemudian secara bersama-sama datang mengerumuni Musa dan Harun, dan mereka bertengkar dengan Musa. Pertengkaran mereka pun itu sangat aneh, saudara. Pertengkaran mereka sampai pada satu titik di mana mereka ingin mati. Mereka katakan, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Emosi mereka meledak-ledak dan mereka tidak mengendalikannya. Mereka memperkatakan kata-kata yang buruk. Seringkali saudara, ketika kita emosi, kita harus ingat bahwa perkataan kita harus kita jaga dengan baik. Jangan sampai kita berkata-kata yang buruk, mengucapkan hal-hal yang negatif, yang sifatnya mengutuki diri kita sendiri. Tidak salah Tuhan memilih Musa. Musa adalah orang yang sangat lembut hatinya. Demikianlah tertulis dalam Alkitab. Kalau saja Musa adalah orang yang tidak dapat menguasai diri, yang selalu meledak-ledak, yang selalu marah, gampang kesal dengan keadaan, maka dia tidak akan bisa mengatasi semua persoalan yang akan dia hadapi di padang gurun. Dia tidak akan bisa menghadapi dan mengatasi pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi. Dalam situasi di mana Musa dan Harun ditentang oleh orang-orang Israel, Musa memilih untuk datang kepada Tuhan. Sikap yang demikian perlu juga untuk kita lakukan, saudara. Di saat rumah tangga kita atau keluarga kita, atau lingkungan di tempat kerja kita, lingkungan di pelayanan kita, terasa sangat syarat dengan konflik, lagi panas-panasnya dengan situasi yang sifatnya emosional, yang bisa memicu pertengkaran. Datang kepada Tuhan. Kita perlu datang pada Tuhan, berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta hikmat, minta kekuatan Tuhan, untuk kita dapat menghadapi kemarahan orang, pertengkaran sikap emosional orang lain kepada kita. Tuhan akan menolong kita dan memberikan kita hikmat. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang selanjutnya, masalah air ini akhirnya pun diselesaikan. Setiap keadaan sulit ketika datang kepada Tuhan, selesai juga. Setiap masalah ada solusinya. Jadi kalau setiap masalah ada solusinya, kenapa kita harus bertengkar? Bukankah seharusnya kita sama-sama duduk berbicara dengan baik,
dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam lingkungan kerja. Jadikan hal ini sebagai cara kita untuk mengatasi situasi konflik yang ada. Bicarakan setiap persoalan, bicarakan masalah, dan cari solusinya bersama-sama. Saudara yang dikasih Tuhan, di saat kita merasa emosional, ingin marah, ketika kita merasa terganggu perasaan kita, kesal dengan keadaan, mari tahan diri kita, datang kepada Tuhan dan berdoalah. Tuhan sumber pertolongan akan menolong dan memampukan kita. Setiap solusi selalu ada disediakan oleh Tuhan bagi kita yang mau berharap kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami untuk menahan diri kami ketika kami emosi, kami kesal, kami marah dengan situasi dan keadaan yang ada. Ketika ada persoalan, masalah, tolong kami, mampukan kami untuk menghadapinya dengan sikap yang bijaksana. Tidak emosional, tidak lepas kendali, tapi selalu dapat menguasai diri kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami selalu Roh Kudus untuk mengerti lebih lagi dan berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan dalam tidur kami, istirahat kami malam hari ini. Lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kembali saat ini kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam kelemahan, dalam pergumulan, apapun persoalan yang dihadapi. Nyatakanlah ya Tuhan kuasa dan lawatan-Mu atas setiap kami. Ada kesembuhan terjadi saat ini. Pemulihan, kelepasan Tuhan nyatakan. Ada kuasa mujizat Tuhan yang Tuhan manifestasikan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami alami jawaban doa dan pertolongan Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Curahkanlah berkat-Mu atas bangsa kami. Dan lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.